jawab salam mau diberi berkat. Sekali lagi, jawab salam hukumnya wajib. Walaupun kata ulama, di mana menjawab salam cukup ada yang menjawab 3 orang, 4 orang atau 10 orang kalau banyak, tapi tetap isinya jawab salam merupakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qail bi huquqillah ma dafat illa wa farraja Allah. Amma ba'du, faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil muhkam kitabih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ila akhiril hadis. Hadratil mukarram, para alim ulama, para asatid wa asatidah, para hujjah wal hujjajah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid atau jamaah musalla Ar-Rahman, jamaah musalla Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pada Bapak RT, ayah Pak RT ayah. Alhamdulillah. Pak RW, Pak RW ayah. Oh, kemana? Yang sama-sama kita hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ketua DKM Musalla Ar-Rahman yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang begitu banyak melimpahkan nikmat pada kita sekalian, sehingga kita kalau mau menghitung nikmat Allah pasti tidak akan terhitung saking banyaknya. Rahmat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang mulia, Nabi pilihan, Rasul akhir zaman, yang tidak ada lagi Nabi dan kerasulan yang sudah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga umatnya akhir zaman yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya, termasuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Semoga kita yang kumpul di musala ini, di masjid ini, di majlis ini, di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana malam ini kita memperingati Maulid daripada Maulidnya Nabi yang mulia.
seorang manusia besar yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, seorang manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, seorang manusia yang agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, ibu ayah, ini Nabi Muhammad kelahirannya beda dengan kita. Mungkin tadi ada sedikit ya disinggung tentang kelahiran Nabi. Nabi Muhammad itu dilahirkannya beda dengan kita. Jangankan lahirnya, ibunya saja, Ibu Aminah, pada waktu itu mengandung daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada merasa sakit pada waktu melahirkan. Kurang jalan-jalan ya. Umumnya ibu-ibu di kita, para wanita di kita itu kalau ada dia dalam keadaan mengandung pasti ada yang namanya ngidam. Tahu ngidam? Nah, nyiram. Ayo istri kurang nyiram. Ayah. Mau nyiramnya macam-macamnya. Segala macam haya. Kadang-kadang saking ngidamnya, saking nyiramnya lewat kamaki tinggal beduk henolomo. Ya. Kadang-kadang tinggal dibontak teh kayak mereka lah. Ya. Kadang-kadang dari nyiramnya sebel kasalahin ayah. Padahal hamilnya berusaha. Ya. Ini Ibu Aminah pada waktu itu Nabi Muhammad ada dalam kandungannya nggak ada pindah. Ya. Nggak ada nyiram. Bahkan pada waktu dalam kandungan Ibu Aminah ini mengandung bayi yang mulia ini ada datang dikunjungi oleh para nabi dan rasul. Datang Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira. Datang Nabi Musa, datang Nabi Yusuf, para nabi dan rasul semuanya pada mengunjungi dan membawa berita gembira bahwa engkau akan melahirkan manusia besar, nabi pilihan, yaitu nabi akhir zaman. Bu, ibu-ibu pada waktu ngandung ayah itu udah datang. Ayah udah datang tuh. Halo. Bu, ayah itu datang. Ayah san datang kan. Hari ini tukang kredit ya. Iya lagi kreditan. Ibu Aminah yang datang para nabi, para rasul, yang datang para malaikat, memberikan kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan manusia luar biasa. Yang begitu lahir si bayi ini, saya baca dalam kitab Al-Barjanji itu Maulid. Mungkin tadi dibaca. Ya, tadi baca Maulid apa? Al-Barjanji. Simtudurah, Saraful Anam. Di sana diceritakan Nabi begitu dilahirkan dalam keadaan sujud. Ada bayi, ya, di kandang roda no dia. Kandang tarik kolot. Ayat di dia bayi begitu lahir dan sujud ayat kan. Nabi Muhammad begitu lahir penuh dengan cahaya. Ada bayi di sini begitu lahir penuh dengan cahaya. No ayat penuh kunawan. Nabi begitu lahir sudah dihitan. Nabi begitu lahir sudah bersih. Bahkan yang menjadi maberannya, bidangnya, dokternya yang membantu persalinan daripada Nabi Muhammad itu ada Allah panggil hadirkan. Pertama Siti Asia, yang kedua Siti Maryam untuk membantu persalinan kelahiran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, yang ayahnya sudah wafat, kemudian diurus oleh pamannya, kemudian diurus oleh kakeknya, sampai itu Nabi Muhammad diurus oleh pamannya dari usia 8 tahun hingga menikah, diangkat di Nabi usia 40 tahun. Ini Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhlaknya luar biasa.
Dipanggil sama orang miskin selalu datang. Dipanggil sama orang kaya pun datang. Gak pernah pilih-pilih. Kalau di kita terkadang beda. Kamu dipanggil kuno kaya, buru-buru. Kamu dipanggil kuno miskin, pura-pura. Begitu ayah. Di mana? Di mana ayah ngawas. Ya. Nabi Muhammad gak seperti itu. Dipanggil sama yang miskin selalu datang. Bahkan Nabi Muhammad dimanapun dia didudukkan, gak kebagian tempat duduk, silahkan aku duduk. Di tengah jalan pun aku insya Allah siap. Padahal Nabi Muhammad luar biasa. Ya. Allah menciptakan Nabi, saya baca dalam kitab Fathul Mu'in atau Ihanatul Talib Syarah Fathul Mu'in. Allah menciptakan Nabi itu banyaknya ada 124.000 Nabi. Dan berapa? 124.000 Nabi. Kemudian dipilih Rasul ada 313. Kemudian dari 313 Allah memilih lagi 25 Nabi dan Rasul yang harus kita hafal. Kemudian dari 25 Nabi dan Rasul itu ada pangkat ulul azmi yang kedudukannya lebih tinggi. Ada berapa jumlahnya? Ulul azmi 10. Ayat 5. Ulul azmi. Dari ulul azmi yang mulia ini, yang 5 ini Allah pilih rajanya, pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah memperingati maulidnya Nabi Isa. Kita belum pernah memperingati maulidnya Nabi Ibrahim. Kita belum pernah memperingati maulidnya Nabi Musa. Tapi setiap tahun kita selalu memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati maulid? Ini supaya kita tahu dengan sejarah Nabi. Maka maulid ini dibacanya kalimatnya boleh maulid. Pakai huruf qalqalah tuh. Huruf qalqalah ada 5 kan ya? Baju di toko huruf qalqalah 5. Ba, ja, da, to, ho. Itu huruf qalqalah. Maka dibacanya di mana dijadikan itu wakaf, itu harus pakai ada pantulan hurufnya. Maulid, boleh dibaca maulid. Boleh dibaca maulud. Ya. Apa maulid? Maulid itu artinya hari kelahiran. Maulud itu yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang anti maulid, ada orang anti maulud, maka dia sama dengan menolak daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bapak Ibu, tidak ada syiar yang paling besar kecuali syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak akan dibangun Masjid Ar-Rahman. Mungkin di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak ada satupun masjid yang dibangun kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Benar? Saya dulu waktu di pesantren, guru saya nerangin begini, ya. Hebat mana malam kelahiran Nabi Muhammad dengan malam Lailatul Qadar. Guru saya nerangin lebih hebat malam kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa tidak akan ada Lailatul Qadar? Tidak akan Quran diturunkan kalau Nabi tidak dilahirkan. Di sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aneh, ya, orang belajar hadis dari Nabi, belajar Quran dari Nabi, bisa baca kitab dari Nabi, tapi begitu ada peringatan Maulid, dia anggap bid'ah, dia anggap sesat, bahkan orang yang memperingatinya dianggap ahli neraka. Naudzubillah min. Ayo begitu ayah. Terus sama bid'ah kan ayah. Di mana? Dia insya Allah. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Makanya kita jangan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah fikihnya tidak keluar dari mazhab yang 4. Hukumnya Quran dan Sunnah ditambah ijma dan qiyas. Nih, sekarang banyak aliran-aliran
Bahkan sekarang yang aliran yang sesat dan menyesatkan LDII. Hati-hati dengan LDII. Ada di sini LDII. LDII lembaga Dajjal Indonesia. Bukan lagi lembaga Islam, bukan lagi lembaga dakwah Islam, tetapi lembaga Dajjal. Apa kesesatan LDII? Kalau bapak ibu sholat di masjid mereka, bekas bapak ibu dilap, dipel, ya, dibanjur, berarti nganggap kurang naik, nganggap kurang Nah, aku bilang hindari. Iya. Makanya LDII itu pemerintah kan jadi dibakar. Ya MUI sudah jelas menyesatkan, cuma bukti-buktinya. Pak, LDII ini punya imam, pusatnya di Kediri. Ya. Semua yang dimiliki sama jamaah LDII saya bukan. Semua yang dimiliki sama jamaah LDII itu milik juga imam. Jamaahnya punya mobil mas, milik juga imamnya. Jamaahnya kaya, punya rumah, punya duit, itu rumah dan duit, ya, itu milik juga imamnya. Jamaahnya punya istri cantik, ya, itu istri cantik jamaahnya milik juga imamnya, boleh dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya kalau nggak percaya. Siapa yang kita begini? Ustadz-ustadznya, ustadz-ustadzahnya, jamaah yang sudah sadar dan sudah insaf, yang dapat taufik hidayah, yang keluar dari jamaah LDII. Di Bogor kan paling banyak. Bahkan pusatnya di Bogor di Budi Agung, tahu Budi Agung? Yang dekat rumah sakit Budi Agung tuh depannya. Iya. Ngajinya awalnya memang benar. Baca Quran, baca hadis, bahkan buku musitah. Hadis yang 6 ini mereka baca. Tapi ternyata hadis Qurannya mereka artikan itu diselewengkan, disalah artikan. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan LDII ini. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Itu nabi palsu kan, ya. Apalagi kita berhadapan dengan Wahabi yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit dolalah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit neraka, ya. Jadi kita antar Islam diadu domba. Makanya untuk semua kita menjaga seperti ini, kita harus bersatu, jangan pecah belah. Kata Nabi, nanti sepeninggalku Islam akan pecah belah, akan ada 73 kelompok. Satu yang selamat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafir-kafirkan orang yang sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ciri pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya tidak keluar dari fikih 4 mazhab. Masalah ru'yah kita berbeda, nggak masalah. Yang penting kita jangan berbeda dalam masalah prinsip. Rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 5, Quran dan hadisnya itu sama, insya Allah ini tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kita masalah ru'yah berbeda biasa. Ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Padahal Imam Malik punya murid, siapa muridnya? Imam Syafi'i. Guru dengan murid berbeda. Coba dalam fikih, ya, Imam Malik menajiskan hukum najis anjing itu air liurnya saja. Tapi Imam Syafi'i menajiskan anjing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anjing itu najis, mugola. Berbeda dengan gurunya, gak masalah. Kenapa? Imam Syafi'i lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Bahkan Imam Malik mengakui kehebatan muridnya Imam Syafi'i. Bisa baca sejarah. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Di kita ada 7 tahun hafal Quran. Untuk 7 tahun
30 tahun ada kita hafal Quran. Entong 30 tahun sudah enak kalau 30 tahun ada 30 Al-Quran juz. 30 juz Al-Quran kita hafal. Pura-pura 30 juz ya. Yasin wae loba poho. Benar. Ya Yasin malah tiap malam kita pakai, kita baca. Tapi tetap poho. Ya, apa sih apa ujungnya? Kepalanya poho. Tapi Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Usia 12 tahun hafal kitab gurunya, pada belum ketemu dengan gurunya, kitab Muwatta Imam Malik. Usia 15 tahun sudah diangkat mendikte mengajar ulama-ulama sepuh. Hebat Imam Syafi'i. Makanya Imam Malik ya, makanya Imam Syafi'i itu lebih banyak ilmunya dari gurunya. Ya, begitu Imam Syafi'i usia 40 tahun dipersilahkan untuk berijtihad sendiri, gak usah mengikuti gurunya. Ya, gak usah taklid dengan gurunya. Ini Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Makanya Imam Syafi'i menajiskan anjing itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anjing itu najis mughaladzah. Kenapa dikatakan najis mughaladzah? Karena anjing nggak tahu kapan itu menjilat tubuhnya. Ya, pan anjing masuknya wae, beres, menjulurkan terus lidah. Makanya Imam Malik menajiskan hanya air liurnya yang najis anjing itu. Tapi Imam Syafi'i dari ujung kepala anjing sampai ujung kaki anjing najis mughaladzah. Sebab nggak tahu kapan dia menjilat itu badannya. Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh. Ya, Imam Malik gak mensunahkan kunut dalam subuh. Berbeda dengan kunutnya gak masalah. Makanya dalam Imam Syafi'i kunut dalam subuh, dalam salat subuh hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Yang sengaja meninggalkan sunnah ab'ad batal sholat. Ya, kalau tidak sengaja dalam keadaan lupa, maka nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Contoh, kita sholat subuh, ya, begitu kita di ruku terakhir harusnya kita kunut, ini enggak, kita lupa, langsung kita sujud. Nah, begitu ingat nih, belum condong, belum masuk ke tempat sujud, boleh kita balik lagi. Aduh, saya lupa nggak baca kunut, kembali lagi dia kunut, nggak masalah, ya, baca kunut. Tapi kalau sudah condong masuk ini tidak kemana ke tempat sujud, maka nggak boleh balik lagi untuk melakukan kunut. Kenapa? Karena sujud hukumnya wajib, kunut hukumnya sunnah. Dia belain itu kunut, dia tinggalkan yang wajib, maka itu membatalkan sholat. Ya, ingat deh sunnah ab'ad. Begitu kita condong sudah masuk ke sujud, maka jangan kita kembali lagi melakukan kunut. Dah, langsungkan sujud. Pas ingat tadi kia terjongkok, ya. Begitu ingat, aduh gak kunut sampai jongkok. Nah, di mana ya kunut dari jongkok? Itu kunut dari nangkok. Nangkok main kunut, modal. Ya, iya. Tuh sunnah ab'ad, termasuk tahiyat awal. Tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Kalau kita sengaja ninggalin tahiyat awal, mana sholat maghrib ada tahiyat awal, sholat isya ada tahiyat awal, sholat asar ada tahiyat awal, sholat zuhur ada tahiyat awal. Begitu kita sengaja ninggalin tahiyat awal, maka batal sholat. Batal sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan lupa, begitu beres kita rakaat kedua yang harusnya kita tahiyat awal, ini malah kita berdiri tegak melakukan meneruskan rakaat ketiga. Ini kalau dalam keadaan lupa nggak masalah. Ya, kalau kita baru seperti ini nih, ya belum tegak berdiri, ingat ya, aduh saya nggak tahiyat awal, maka kembali lagi dia duduk tahiyat awal, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak, ya, melakukan rakaat ketiga,
kalau dia kembali lagi untuk melakukan tahiyat awal, maka itu batal sholatnya. Sebab berdiri tegak, melanjutkan rakaat ketiga, itu wajib hukumnya, dan tahiyat awal sunnah apa. Demi dia membela itu yang wajib, dia tinggalkan yang wajib, dia itu ambil yang sunnah, maka membatalkan sholat. Hati-hati. Ya. Harus kita ngaji seperti itu. Ya, ini Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Gak masalah dalam kuliah. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Di Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan Hambali, itu muridnya Imam Syafi'i. Berbeda dengan gurunya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal dalam fikihnya dia juga sama, tidak mensunahkan kunut dalam subuh. Ya. Makanya ada kan, ya begitu sholat subuh dia nggak membaca kunut, nggak masalah. Tapi di musola Ar-Rahman ini, ya, yang imamnya dengan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhabnya madhab Syafi'i, kalau dia sholat subuh pakai kunut, benar? Makmum harus kunut juga. Makmum harus kunut. Di sinilah banyak yang kunut, banyak yang nggak pakai kunut. Loba nu kunut apa nu henteu? Loba nu maka lamun loba nu kunut, imamnya harus baca kunut. Lamun imamnya teu kunut, sarua ngajak dulu. Benar? Iya. Imamnya baca kunut. Makmum 70% baca kunut. Begitu makmumnya 80% baca kunut, imam teu baca kunut, sarua ngajak dulu. Ya. Gak masalah Anda nggak baca kunut, gak masalah. Begitu Anda kumpul dengan jamaah Anda nggak baca kunut, silahkan. Tapi kami di sini di masjid atau di musola Ar-Rahman, kami baca kunut. Di mana ada kematian, kami menggelar tahlilan. Benar. Di mana acara Isra Mi'raj, kami menggelar 27 raja. Di mana ada itu 1 Muharram, kami merayakan itu tahun baru Hijriah. Di mana ada malam 17 Ramadan, kami merayakan itu Nuzulul Quran. Anda ini tidak melakukan itu, silahkan, tapi jangan pasal usir. Sok usir. Naon kita tahlilan umawa? Itu kan warisan Hindu. Ada ngomong begitu, ada? Warisan Hindu tidak tahlilan teh. Padahal saya nih, ya dari mulai punya kepala sampai sekarang belum pernah ada orang Hindu yang mati ditahlilkan. Ayat deh. Orang Hindu mau tahlilkan. Ayat deh. Tapi ngomong kena tahlilan, kita ada orang Hindu. Di mana ada orang Hindu mau ditahlilkan? Ya, yang ada orang Hindu mati dibakar, abunan dibawa ke Sungai Ciliwung. Sungai Gangga, Sungai Ciliwung. Iya, mau di India, mau Sungai Gangganya, namun di Bogor, mau dibawa ke Ciliwung. Benar. Udah, gak usah usir. Ini kan pekerjaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang selalu mengadu domba umat Islam. Dulu saya baca sejarah, di mana Indonesia dijajah selama 350 tahun, 3,5 abad oleh Belanda. Ada orang Belanda yang pintar baca Quran. Dia belajar hadis, dia belajar Quran. Tapi belajar hadis dan Quran, dia bukan untuk memajukan Islam, tetapi dia menghantam Islam dari dalam. Datang dia ke orang NU yang suka baca kunut, neraka. Datang ke orang Muhammadiyah yang nggak baca kunut, neraka. Anu kunut neraka, anu teu kunut oge neraka. Ini dia diadu domba. Benar? Iya. Makanya kita jangan sampai mau diadu domba. Udah kita apalagi situasi seperti ini. Yang Islam di mana-mana dikatakan, yang Islam di mana-mana selalu dijadikan kambing hitam. Jangankan Islam di kambing hitam kan, terkadang ibu hari raya nawainya digeser. Halo, kita kemarin digeser. Benar. Yang harusnya kita Selasa libur, Rebo libur. Ya, kumaha ya? Dan 2 tahun kita digasar geser. Ya,
Iya. Ayo semua tuh udah mengambil agama lagi naon kepensiunan Hansip. Hansip naon? Iya ya Allah, Islam terus. Ya. Iya. Makanya kita dengan acara seperti luar biasa untuk kita menghidupkan daripada syiar-syiar agama Allah. Makanya kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ciri tanda orang yang hatinya bertakwa, ciri tanda orang yang hatinya bertakwa, dia selalu mensyiarkan agama Allah, di antaranya peringatan Maulid. Ini peringatan Maulid, ini peringatan yang paling besar dibanding dengan hari-hari yang lain. Makanya perlu tiap tahun kita rayakan, perlu tiap tahun kita syiarkan, perlu tiap tahun kita ramaikan untuk demi anak-anak kita masa depan. Ini barudak coba lamun tadi aya dari kenalkeun, ya. 5 tahun yang akan datang mungkin sepi ya musola, ya sepi masjid, ya. Makanya kita dengan peringatan Maulid bukan hanya ya Nabi salam alaika, beres dibagi bongsang, beres bagi berkat, pulang, subuh nakaberangan. Ya, kita evaluasi, kita berubah, kita hijrah. Jangan cuma Maulid yang kita rayakan, tapi ajaran Nabi Muhammad harus itu dihidupkan. Sholat jamaah dihidupkan. Di antara sunnah Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad berwasiat umatku, jangan tinggal sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah apa tuh diisi, dirapatkan, diluruskan, lain jarang-jarang jaga jarak. Halo, ada di sini masih jaga jarak? Alhamdulillah. Iya jaga jarak. Kita di tempat jurik dan, ya, tak dulu udah jelas. Di mana itu kosong itu sah, maka di situ ada setan yang ada di situ ikut menggoda kita. Pan orang sholatnya terhusu, benar. Kedaikan husu hese husu. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitabnya, husu buat kita cukup ingat dengan bacaan. Ya kan terkadang orang mah husu ya Allah susah. Ya, ayat husu kalau kakoh. Ingat ke Allah yang tertakbiratul ihram Allahu Akbar. Beres Allahu Akbar ke mana? Hati pikiran kemana? Kadang-kadang pohon jadi ingat, dulungin jadi kapangi. Benar? Iya, begitu pengen sholat dia di mana? Iya, ayah ibu habis belanja itu kembaliannya 3.500. Begitu nonton, begitu mau sholat, dia cari itu kembalian itu belanja ke kapangi. Begitu sholat, Allahu Akbar, langsung aku berai. Benar? Iya, itu kembalian tadi nanti belanjaan ada itu ketinggalan di kamar mandi. Begitu diteangkan, benar. Benar. Makanya bapak itu lamun pohon bubur sholat, insya Allah ingat. Ya. Iya dihusukkan dengan kakak husuk. Iya kadang-kadang Allahu Akbar. Ya. Itu ke sholat kurang dia pan kamar memehna. Ya, mau melamun sholat itu tas sholat duhur. Itu sebelumnya dari pasar pasar ke bawah bersolat. Ya, itu sebelumnya dari undangan taruh di undangan ke bawah sholat. Kadang-kadang bersolat, hanjaka prasmanan di dapat dagingan di lucing. Ya, eta cauna alalus gede. Ya, hanjaka ke bawah tasna gede dibuatkan segala macam kue. Gitu aya. Iya, bersolat. Makanya cekolot bahasa orang luar, catatan di leuweung injuk talina, sholat kalawun jadi buduk jadi. Ya, itu sholat kita susah, sulit. Makanya kita sholat supaya ke bawah ikut berjamaah. Saya baca dalam kitab Rasul di dia. Saya Abdullah ada bercerita di sana. Di mana sholat berjamaah dilihat imamnya. Cek malaikat teh Gusti, ieu imamna anu sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahman di Masjid Ar-Rahman itu 80%. Saf pertama 50%. Saf kedua 30%.
Saf yang ketiga 10%. Anu tukang ke 1% aja. Tapi cek Allah malaikat jangan dilihat persenannya, tapi lihat berjamaahnya, sholatnya diterima, dosanya dihampura. Ya, hikmah padilah sholat berjamaah. Di musolanya hidup ke berjamaah. Ya Allah, ayo berjamaah aja. Insya Allah yupi-yupinya berjamaah. Ngomong kena subuh mau dirusak. Tiluan di mana dia tilu jajar. Ya insya Allah. Jangan kita maulid Isra Mi'raj, tapi nggak pernah berubah. Ya, maulid tiap tahun, tapi tetap ibu-ibu masih jadi air melototkan kasalakin ayah. Ada sopo melototkan itu. Terkadang galak suaminya. Air maulidnya merajin. Pakai pakaian nama gak bisa, jilbaban, kerudungan. Ya, begitu pulang dari ngaji melopot kasalakinan. Iya, kita harus berubah, jangan cuma maulid tiap tahun dirayakan, tapi tetap kehidupan kita nggak berubah. Rasul nggak senang, Rasul nggak suka seperti itu. Ya, nih yang sekitar musola, yang kita dekat dengan musola, sholat jamaah di musola, yang dekat ke masjid, berangkat ke masjid, sebab yang dinilai berjamaahnya, berjamaah. Iya, yang dekat dengan musola berjamaahnya di yang dekat ke masjid berjamaahnya di Insya Allah hidup semuanya. Ya, kalau jauh dari masjid zaman sahabat, zaman Nabi, mereka para sahabat Nabi jauh dari masjid Nabi. Ya, maka kata Nabi, barang siapa dia datang ke masjid, dia datang ikut taklim pengajian, setiap langkahnya itu satu langkahnya diangkat 10 derajat, satu langkahnya ditinggikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan satu langkahnya dihapuskan 10 kejelekan. Dituliskan 10 kebaikan, dituliskan itu dihapuskan 10 kejelekan, dituliskan itu 10 derajat dalam satu langkah menuju sholat di musola atau di masjid berjamaah. Oh, anu jauh kamu sholat, anu deket banyak, supaya banyak nih, makin jauh langkah, makin banyak langkah, makin banyak dosa dihapuskan, makin tinggi derajat di sisi Allah, makin banyak itu kebaikan yang dituliskan. Iya, makin jauh dari musola kan makin banyak langkah, makin jauh dari masjid makin banyak langkah untuk kebaikan. Lu deket, muter belah supaya lu karena begitu masuk musola langsung capek. Ya, ini supaya jadi kira, supaya jadi motivasi, ya. Sebab biar para sahabat Rasul jauh dari masjid Rasul. Maka kata Rasul, mereka yang jauh dari masjid aku makin banyak melangkah, makin banyak kebaikan, makin banyak dosa dihapuskan, makin tinggi derajat di sisi Allah. Ini kita yang dekat-dekat musola, yang dekat-dekat ke masjid, hidupkan, siarkan ini masjid. Musola yang bagus ya, yang di lantai deh. Lamun musola kosong wae dikontrakeun. Ya Allah, halo, ya. Lamun musola kosong wae DKM berapa kontrakeun ya? Terus berapa kontrakeun wae dah. Insya Allah lupa Indonesia. Ya lamun diisi kurang oleh usaha, orang Cina tebekieu. Orang kafir boro-boro, ya. Makanya kita wariskan sama anak-anak kita, bawa anak-anak kita ke musola sholat jamaah, bawa anak-anak kita perkenalkan ke masjid. Makanya bedanya masjid aja musola, padahal dua-duanya sama isi makan. Cek santri, masjid isi makan, musola pun sama isi makan. Apa itu isi makan? Tempat ibadah, masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Sujud yang sholat sama kan? Nah sholat sujud kan? Nah sujud sholat lain. Tuh. Masjid biasanya dipakai Jumat, musola mah tidak dipakai Jumat. Bedanya itu.
Tapi tetap ini walaupun musola ada tahiyatul masjid. Niatnya nggak begini, walaupun ini musola nggak begini, tetap niatnya tahiyatul masjid. Nggak begini, usolli sunatan tahiyatul musola. Di mana tahiyatul musola? Tetap niatnya tahiyatul masjid. Kau mau di imam ada ayat tahiyatul masjid. Gak ada kita tahiyatul imam. Usolli sunatan tahiyatul imam. Ya, tuh makanya ini musola, walaupun musola tetap ada tahiyatul masjid. Hormati yang suka merokok, hormati musola, ulah disok dipakai ngerokok. Ngerokok ya? Ya, kalau di luar, walaupun berpikir, dah di luar, kok mau di masjid, Pak? Cuma kadang-kadang mau ada sekar ke masjid, kamu sholat, itu diabdi di situ. Hari dia insya Allah. Hormati musola, hormati di dalam masjid nggak boleh ngobrol dunia. Di dalam musola pun sama, nggak boleh ngobrolin dunia. Ada ngobrol dunia mah usaha habis segala macam tuh di luar. Ya. Iya, hormati musola kita luar biasa ya. Tiru lantai, rata-rata paling musola dengan 2 lantai ini sampai 3 lantai. Insya Allah tahun baru 4 lantai. Jadi sampai pengukuran sholat. Ibu-ibu bener. Ya. Jadi kita evaluasi, kita berubah, jangan cuma maulid baru kita rayakan. Tapi ingat ya, hasil daripada maulid ini. Ya, hasil daripada maulid berjamaah, rapatan, pengajian hidupkan anak-anak muda yang tampil ke muka. Mereka persilahkan jadi imam, mereka persilahkan untuk memimpin, sebab orang-orang tua itu kan pakai mau. Ya Allah, kalau kita nggak bikin kader dari sekarang, maka kepala ulah-ulah sebagai KRS dan gunung orang. Makanya orang yang bijaksana, yang kata ulama, dia melihat orang tua, ya itu dia hormat. Si orang tua melihat anak muda, dia sayang. Bahkan mengatakan seperti ini, Abah, Bapak, Tuan, engkau lebih tua dan ibadahmu lebih banyak. Engkau lebih pengalaman dari usia kami yang muda belum berpengalaman. Tapi orang tua yang bijaksana, engkau masih muda, dosaku masih sedikit. Itu. Jadi orang tua jangan merasa ketakutan dikalahkan sama yang muda. Insya Allah kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Ya. Sebab kalau kita nggak bikin kader dari sekarang mau kapan? Ya. Tampilkan anak muda untuk besok jadi imam. Tampilkan anak muda untuk besok memimpin. Subhanul yaum rinjalul ghad. Sekarang anak muda, besok hari mereka akan jadi pemimpin. Ya, insya Allah. Jadi peringatan Maulid ini yang kita harus berubah. Insya Allah Nabi ridho, Nabi sayang dengan umatnya. Ya, sebab Nabi yang dipikirkan bukan harta, Nabi yang dipikirkan bukan jabatan, Nabi yang dipikirkan bukan keluarga, tapi yang dipikirkan umatnya. Nabi dari mulai itu mau wafat, beliau yang dipikirkan umatnya, ummati. Begitu bangun dari kuburnya, yang terjadi kiamat, yang pertama Allah bangunkan dari kuburnya Nabi Muhammad. Ya, begitu bangun dari kuburnya, Nabi bukan nanyain istrinya, Nabi bukan nanyain anak-anaknya, Nabi bukan nanyain keluarganya, Nabi bukan nanyain sahabatnya, tapi yang ditanyain aina ummati, di mana umatku. Sayangnya Nabi Tuhan. Gak ada pemimpin seperti itu. Ada nggak? Gak ada. Hanya Nabi yang sayang dengan umatnya dari mulai dunia sampai masuk surga. Pemimpin kita lain lagi. Ya, bro sayang ke umatnya. Benar. Ya, dengan umat ini pemilihan. Ya, kamu pemilihan datang ke ustaz, jamaah, tolong saya nih dukung. Terus diuk di kursi, poho apa poho? Ya, ketemu di jalan deh. Itu mau kan? Nah, ya, mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam ini mendapat keberkahan dari Allah sama Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan semuanya
diberikan panjang umur, sehat walafiat, anak cucu menantu dijadikan anak cucu menantu yang saleh-salehan, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang jualan insya Allah maju jualannya, yang usahanya dimajukan, yang anak muda yang belum punya jodoh insya Allah diberikan jodoh, yang ibu-ibu anu masih ngajanda insya Allah diberikan itu duda. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan karena berhubung waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang. Tapi pas sampai Pak di engine di subuh malahan. Sampai memang kali ini pas ada dua pengajian saya, pertama habis maghrib, yang kedua habis isya. Dia ngomong terserah, ya. Itu dari mulai kemarin tanggal 1 Maulid sampai sekarang eta ampun terus saya sekarung setengah. Ya, itu sih nama Allah. Nah, bukan itu yang tujuannya ya. Insya Allah semua jamaah ya itu semua diberikan kesehatan. Jangan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah. Sekian bermanfaat bima alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatina wa fabi ahlana. Wa qurrata lana fi dinina. Rabbana ya Allah hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walaupun minkum kurang lebihnya mohon maaf.